Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sai jaga madilam maradupon hajahaton. Jala bibirmu maradupon pakuling si paoto-oto. Sumurut maho siak kajahaton jala ulahon nadinggan lului hasonangan jala pareak mai. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat untuk menjaga lidah, untuk menjaga perkataan pastinya sudahlah sangat sering untuk kita dengarkan. Ada sebuah video yang menayangkan tentang percekcokan yang diawali ketika seorang bintang tamu merasa tersinggung dengan pernyataan presenter yang terkesan melecehkannya. Sang bintang tamu itu dengan pukulan, ia menyerang presenter itu tanpa peduli. Padahal sebenarnya saat itu sedang diadakan siaran langsung. Mengapa hal itu terjadi? Karena lidah perkataan sang presenter sudah berhasil membuat sang bintang tamu itu merasa tersinggung. Dari sana kita melihat bahwa sebuah video yang mengingatkan kita betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga lidah. Betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga perkataan kita. Di awal renungan tadi saya sudah katakan bahwa peringatan untuk menjaga lidah, peringatan untuk menjaga perkataan pastinya sudah sangat sering kita dengarkan. Namun ketika dalam kenyataannya masih sering kali terjadi ketersinggungan, masih sering kali terjadi perselisihan, percekcokan, amarah, perkelahian, fitnah, bahkan juga pembunuhan. Hal ini sering kali diakibatkan oleh karena betapa sulitnya bagi sebahagian orang untuk menjaga lidahnya. Betapa sulitnya bagi sebahagian orang untuk menjaga perkataannya. Karena itu sebagai orang-orang Kristen dengan status kita, sesungguhnya kita sadar, kita akui bahwa hal itu tidak serta-merta membuat kita bisa bertutur kata dengan sempurna. Karena apa? Karena situasi sering kali menggoda kita, menggoda seseorang untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan orang lain, yang menyakitkan hati orang lain. Perkataan-perkataan yang seringkali menimbulkan amarah bagi orang lain. Sebahagian orang tidak berpikir panjang untuk mengatakan perkataan-perkataan yang tidak membangun saat ia berbicara. Karena itu sesungguhnya Rasul Yakobus dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-6 mengingatkan kita bahwa sebenarnya perkataan kita ini bisa seperti api. Lidah kita yang tampak kecil ini ternyata sama seperti api yang bisa membakar hutan yang besar, hutan yang lebat.
Perkataan-perkataan yang menyinggung perkataan orang lain, yang menyinggung orang lain, bisa jadi menimbulkan perselisihan, perpecahan yang amat besar. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, betapa kita sebenarnya sangat perlu berhati-hati dalam menguasai lidah kita atau perkataan kita. Ucapan yang kita anggap sepele ternyata bisa membekaskan luka yang sangat dalam atau memicu pertengkaran yang besar. Perkataan-perkataan yang kita anggap sangat sepele, tapi ternyata menimbulkan luka yang amat dalam di hati orang lain. Sebaliknya terkadang ucapan-ucapan yang kita anggap tidak berarti, namun ternyata bisa membuat orang batal bunuh diri atau membangkitkan semangat orang lain. Karena apa? Karena kita mampu menguasai lidah atau perkataan kita. Menurut kita perkataan kita sangatlah sederhana, namun telah memberikan semangat yang luar biasa kepada orang lain. Karena perkataan-perkataan kita membangun dan membangkitkan semangatnya, walaupun mungkin ia sempat terpuruk di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tak bisa menjaga lidah kita atau perkataan kita, sesungguhnya tak hanya orang lain yang kena dampaknya, tapi hal itu juga sebenarnya berdampak bagi diri kita sendiri. Karena itu kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 18 ayat 21 pun dengan tegas mengingatkan kita, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya perkataan kita itu tidak hanya berakibat kepada orang lain, tapi justru berdampak bagi diri kita sendiri. Karena itu firman Tuhan hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 juga dengan begitu jelas dan tegas mengingatkan setiap kita. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Betapa banyak orang yang menderita karena lidah dan bibir seseorang yang mengeluarkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan-ucapan yang menipu pastinya motivasinya tidaklah baik dan dirancang untuk kejahatan yang pastinya akan sangat menyusahkan orang lain. Banyak orang yang histeris menjerit dalam kepiluan karena ditipu oleh ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang menjanjikan, namun dalam kenyataannya justru penuh dengan kejahatan. Karena itu peringatan firman Tuhan ini menjadi pedoman, menjadi pegangan, menjadi kekuatan kita bersama dalam menjalani kehidupan kita, agar kita meminta hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, tuntunan yang daripada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menguasai lidah kita, menguasai bibir kita, perkataan kita dari hal-hal yang tidak baik, dari ucapan-ucapan yang menipu, dari perkataan-perkataan yang penuh kejahatan yang menimbulkan ketersinggungan, amarah, perselisihan, percekcokan di tengah-tengah persekutuan kita. Sekali lagi kita mohon tuntunan dari Tuhan agar kita dimampukannya untuk menjauhkan lidah atau perkataan kita dari ucapan kutuk, ujaran kebencian, sumpah, serapah, ketidakadilan dan kejahatan, supaya kita dimampukan menghindarkan lidah kita, perkataan kita yang dapat menimbulkan akar pahit terhadap sesama kita, menimbulkan dendam, iri hati, dengki, congkak, dan kesombongan. Karena itu marilah kita mengendalikan lidah kita, mengendalikan bibir dan mulut kita dari setiap perbantahan,
dari setiap pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Agar semuanya itu jangan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi biarlah kita mengejar apa yang mendatangkan perdamaian. Hal-hal yang berguna dan membangun bagi sesama kita. Dan sehingga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Baik melalui perkataan-perkataan yang membangun, yang membangkitkan semangat, gairah, kekuatan bagi orang lain untuk semakin mengenal Tuhan melalui kehidupan kita dan kehidupannya. Karena dia merasa terberkati melalui perkataan-perkataan dan ucapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir perkataan ucapan Yesus pun menjadi teladan yang luar biasa bagi setiap kita. Kita mengingat bagaimana ucapan kebencian, tuduhan, fitnahan yang disampaikan oleh orang-orang kepada Yesus bahkan ketika Yesus berada di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membalas ucapan-ucapan itu dengan ucapan-ucapan kasar. Tapi justru dari kayu salib Ia memberkati melalui perkataannya. Ketika orang lain menyatakan ujaran kebencian melalui ucapan atau perkataannya, Yesus malah berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Dia justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya pikir itu yang menjadi teladan kita bersama sebagai orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Agar kita dimampukan untuk menguasai setiap perkataan kita, setiap ucapan kita. Sebagai orang-orang Kristen hidup, kita harus menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Agar hidup kita dan hidup sesama kita menjadi hidup yang senantiasa diberkati. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami. Agar kami mampu mengendalikan lidah kami, bibir kami, perkataan-perkataan kami dari segala apa yang jahat. Tapi kami mau Tuhan menuntun kami, agar kami mampu mengendalikan lidah kami, ucapan kami, yang tidak membangkitkan amarah, perselisihan, ketersinggungan bagi sesama kami. Tetapi Tuhan memampukan kami melalui perkataan kami boleh membangkitkan semangat bagi sesama kami. Hidup kami menjadi berkat, termasuk melalui setiap ucapan perkataan kami. Kuatkan kami Tuhan dan mampukan kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui teladan yang Tuhan beri, mampukanlah kami Tuhan untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.